Businessman Opinion. Mitra bisnis ekonom dari Selios, Bima Yudhistira, mengusulkan Presiden untuk melakukan reshuffle kabinet untuk penyegaran dalam menghadapi ancaman resesi dunia tahun depan. Menurutnya, reshuffle ini bisa jadi momentum untuk mengganti pos partai politik dengan profesional. Bima mencontohkan, pos Menteri Komunikasi dan Informatika harusnya diisi oleh profesional yang memahami arah transformasi digital. Apa komentar Anda mengenai saran mereshuffle menteri dari parpol jadi profesional untuk menghadapi ancaman resesi tahun depan ini? 633-9160, Businessman Opinion, 633-9160. Sudah baik saja. Saya rasa di reshuffle beberapa kali hasilnya juga jong gitu loh. Nggak ada benarnya. Lebih bagus ya istilahnya dilelang aja. Karena kalau dilelang mungkin bagus gitu. Ya. Dapat dengan itu, terutama untuk menteri-menteri yang berhubungan dengan ekonomi dan perdagangan. Terima kasih. Ya, saya berpikir memang sebaiknya pakai profesional. Kalau compare dengan orang partai yang katanya memikirkan rakyat kecil, tapi mungkin yang dipikirkan adalah bukan rakyat kecil dulu, tapi bagaimana keuntungan buat partainya dulu, sehingga rakyat kecilnya cuma jadi pembicaraan doang. Dan kemudian kalau profesional itu yang ya walaupun banyak kandungannya, tapi ya mestinya juga mencoba untuk tahun-tahun ke depan. Saran saya adalah berusaha untuk memakai produk-produk dalam negeri. Dengan memakai produk dalam negeri, maka kemungkinan inflasi itu lebih menurun, itu bisa terjadi. Bukan cuma cerita doang, ya, makasih. Kalau untuk penggantian reshuffle kabinet dari parpol ke profesional, menurut saya kok agak terlalu berlebih-lebihan ya. Mungkin yang perlu dievaluasi ya kira-kira yang sudah jenuh atau yang tidak memenuhi syarat ya diganti. Maupun dari parpol atau dari profesional menurut saya nggak masalah. Ya, parpol tetap, tapi yang profesional, karena orang parpol juga banyak kan orang yang jago-jago, orang profesional. Yang penting itu untuk menghadapi resesi 2023. Terima kasih. Kalau terus nggak perlu para menteri ganti dengan orang-orang profesional. Penting adalah jabat. Penting seorang menteri dia harus bisa memilih kaki tangannya, pembantu yang orang profesional, yang ahli. Kalau seorang profesional ditempatkan sebagai seorang menteri, dia tidak akan sanggup. Jarang yang sanggup, kecuali yang saya lihat hanya menteri keuangan. Jadi kapasitas daripada orang profesional sangat terfokus, jadi tidak mungkin. Sedangkan ini adalah politik yang tidak cocok sama sekali. Seorang profesional duduk sebagai menteri, itu benar-benar on the right man, on the right job, orang yang tepat pada posisi yang tepat. Nah, cuma masalahnya sekarang kan demokrasi kita ini demokrasi koalisi, di mana RI1 kita ini didukung oleh beberapa partai politik dan mereka meminta jatah, biasanya kan susah. Iya kan, kalau you udah di bidang ekonomi tapi dimasukkannya ke politik kan bingung nanti, bener gak? Jadi artinya harusnya parpol itu menyiapkan kader-kader terbaiknya, jadi dia bisa di ekonomi gitu. Dan memang lebih netral kalau profesional, kalau mereka bisa membidangi apa item-item apa yang mesti dilakukan, sehingga kedepannya Indonesia bisa menjadi lebih baik. Tapi kalau koalisi saya kira sangat sulit ya menembus, karena mereka pasti minta jatah. Sekalipun menterinya mungkin mohon maaf tidak capable, jadi tidak mampu dalam konsistensi untuk membangun ya, tapi karena dipaksakan untuk mendapat jatah ya akibatnya ya begitulah. Saya pikir mengatakan harus dari profesionalnya juga harus hati-hati ya. Jangan sampai kalimat rekrutlah dari profesional ini overrated atau dilebih-lebihkan. Karena kalau kita lihat sekarang ada juga yang jadi advisor menteri, ada yang jadi komisaris dari startup katakanlah teknologi, padahal dia sendiri pun CEO gagal. Startup yang dipimpinnya pun gagal. Dia namanya naik ketika para venture capitalnya itu jor-joran memberikan biaya. Nah, ketika dia gagal, dia pindah dari perahunya yang goyang itu masuk ke pemerintahan strategi. Nah, jadi kalau dikatakan sebagai profesional,
mungkin ya memang harus di open tender. Jadi kayak dalam konteks Menkominfo, ya boleh saja dari, mungkin ada rektor, ada dekan, ada guru besar dari akademisi, ada juga dari dirjen kementerian. Sebenarnya yang paling profesional itu adalah orang-orang yang ada di dalam Kemenkominfo itu yang sudah berkarir 25 tahun, 30 tahun, itu juga profesional juga. Nah, jadi jangan sampai karena kita ingin mengambil dari nama-nama startup besar di Indonesia, karena ini tentang digital, yang diambil juga sebenarnya ya gagal, of director gagal di luar, terus masuk jadi kementerian malah paling keren di dalam gitu, padahal dia sendiri punya sejarah gagal. Saya tidak 100% mengatakan yang diisi oleh partai politik itu tidak bagus ya, tapi ada juga sebetulnya kementerian-kementerian yang dirasa kinerjanya sebetulnya kurang baik, kurang kinclong lah ya. Misalkan Kementerian Dalam Negeri itu ya, pemekaran wilayah, terus misalnya wilayah Jabodetabek juga masalah-masalah administrasinya itu kan juga kurang, latar belakangnya memang dari kepolisian gitu. Kemudian lagi yang tadi disebutkan penting, yang dimaksud mungkin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu juga ada Kementerian PUPR ya. PUPR itu pekerjaan umumnya untuk infrastrukturnya sih oke. Tapi untuk masalah perumahan rakyat ini dan masalah ketersediaan masyarakat yang punya rumah yang layak ini kayaknya kurang terurus ya gitu loh. Nah, itu beberapa yang saya soroti, walaupun ada profesional ataupun ada orang dari politik, itu nggak jadi masalah. Bukan itu masalahnya yang menghadapi tantangan, tetapi bagaimana mereka yang punya kinerja bagus yang bisa bekerja bagi kemaslahatan orang banyak. Kalau saya amati Pak ya, di Singapura itu para menteri-menteri itu benar-benar semua bekerjanya sangat-sangat profesional. Baik mengurus dengan perumahan rakyatnya, keuangannya, pajaknya, semua regulasi itu sangat bagus. Dan mereka punya gaji itu sangat-sangat tinggi. Ya, jadi kalau kita mau menjadi negara maju, ya kita mau nggak mau harus memakai orang-orang seperti itu. Kalau Indonesia masih adanya koalisi, parpol nitip menteri, di departemen menterinya juga cari anggaran buat partai mereka, sudah sampai kapanpun ya begitu-gitu aja. Seorang presiden itu nggak mungkin bisa monitor satu negara segitu besar. Satu orang kita ngurus satu perusahaan aja kan kadang masih susah payah, apalagi satu orang presiden mau mengurus negara Indonesia dengan kepulauan besar ini. Saya kira no way out lah, nggak ada solusinya lah kayak begini ya, begitu-gitu aja lah ya, masih. Ya, saya kira ini, situasi ini isunya itu lebih kepada politik. Karena apa? Yang diperbicarakan itu adalah menterinya dari Partai Nasdem. Nah, menurut saya, ini Pak Jokowi itu harusnya mengambil ini adalah momentum buat dia. Geser menteri-menteri dari dia, dan kesempatan ini tidak perlu lagi diberikan kepada Nasdem. Dia pilihlah individu-individu atau personil yang profesional. Karena dia tidak mempunyai kewajiban menyerahkan ke partai yang dianggap berhak. Jadi ini kesempatan, kalau nggak salah menteri dari Nasdem ada 2 atau 3 ya. Ya ini kan politik. Kalau Jokowi berani ambil tindakan, langsung potong. Nah, persoalannya di dalam kabinet, saya kira Presiden kita Jokowi juga udah cukup lama memilih personil yang profesional untuk posisi-posisi yang sangat strategis. Posisi yang seperti Menteri Keuangan dan lain-lain itu saya kira cukup banyak yang profesional lah. Lantas ya bagi-bagi kue juga kita nggak bisa hindari. Kita harus lihat koalisi memang nyata kok. Tetapi saya melihat inilah kesempatan untuk Presiden kita memangkas orang dari Nasdem. Tetapi ini kembali kepada deal politik mereka. Di balik Surya Paloh melakukan hal-hal sekarang itu, apakah ada sesuatu nggak? Kalau ini murni politik, Jokowi ambil kesempatan untuk cut langsung. Kalau menurut saya sih itu usulan itu sih sangat tidak berlogika, sangat tidak berdasar menurut saya. Karena apa? Karena para menterinya Pak Jokowi yang sekarang ini, terutama di Kemenkominfo ini, Pak Joni G Plate itu sudah begitu banyak pembaruan ya, terus dari mulai
penyaduran konten-konten yang berbau teroris, porno itu udah bagus ya, bahkan bagus lah. Gini, kalau Pak Joni G Plate itu dari parpol Nasdem kan ya, nggak bukan itunya gitu. Seorang anggota parpol pun dia berasal kalau memang dari profesional. Sebelum kita tahu memang Pak Joni itu dulunya pebisnis. Kalau dia sudah bisa membangun bisnisnya begitu bagus, berarti dia udah jago di manajemennya. Itu yang kita butuhkan. Yang paling menurut saya nih, yang paling nggak benar reshuffle untuk para menteri Pak Jokowi. Pertama dari RSM, itu nggak benar. Konsultan itu nggak benar. Itu cuma ngerek dong mas. Apa-apa. Kalau yang kita butuhkan di menteri itu orang yang memang jam terbangnya udah tinggi. Itu artinya memang dia udah menggeluti dunia bisnis. Nah, itu yang dibutuhkan di zaman sekarang. Bukan orang yang cuman ngoceh-ngoceh, pintarnya mengkritik. Itu tuh memang posnya jadi di tukang kritik. Nggak boleh jadi pekerja itu. Ya, kalau dulu zaman Pak Harto almarhum kabinet pembangunan ya, disebutnya kabinet Jeken, Pak, Jeken kabinet, di mana orang-orang ahli ditempatkan di situ. Ekonom mengatasi masalah ekonomi, kehutanan, masalah kehutanan, palawija dan lain-lain. Itu lebih tepat dikatakan the right man on the right job, atau the right man on the right place, orang yang tepat pada posisi yang tepat. Nah ini saya kira memang eksekusi yang baik sih, usulan yang baik untuk bisa menempatkan orang-orang yang brilian ya, dengan kecemerlangan untuk membangun Indonesia karya yang lebih baik. Saya kira itu baik. Cuma masalahnya kan ini gabungan dari partai politik, seringkali parpol yang tidak kompeten, ya mohon maaf nih, orang-orang itu meminta jatah ABCD yang mungkin bukan pada tempatnya. Ini yang perlu diperhatikan. Saya kira itu aja. Kita banyak punya pengalaman ya tentang menteri-menteri yang dari parpol itu, terutama yang ada di Kementerian Agama. Ya agak susah itu yang dari profesional kalau Kementerian Agama itu. Beberapa kali Menteri Agama itu masuk penjara karena korupsi. Itu dari parpol. Kemudian kemarin itu Menteri Sosial ya, itu dari PDIP juga masuk penjara. Kemudian parpol juga untuk Kementerian Maritim, Pak Edi Prabowo itu masuk penjara juga. Jadi banyak sih kasus dari partai politik ya, para partai-partai yang masuk ke kabinet kemudian jadi koruptor gitu. Yang terakhir juga ada Menteri Olahraga itu masuk penjara juga itu. Dua-duanya malah dari partai politik semua itu. Saya kira kalau Pak Jokowi ya next presiden reshuffle ya, Pak Jokowi sudah memilih Sandiaga Uno profesional. Pak Erick Thohir yang BUMN merugi terus, sekarang di bawah Pak Erick Thohir yang profesional itu jadi bagus. Ini Menteri Olahraga nih yang jadi reshuffle nih. Menteri Olahraga jangan dari partai politik, itu juga umur juga sudah lumayan ya. Jadi coba dari anak muda yang profesional, jadi biar Kementerian Olahraga ini bisa bangkit gitu, ada semangat gitu. Jadi saya setuju kalau kemudian nanti di reshuffle itu mengambil orang-orang profesional dari non partai politik yang banyak melakukan tindakan korupsi. Begitu saya kira. Terima kasih. Indonesia itu saya bingung juga sih ya, kan sekarang ada otonomi daerah ya, di kota wali gubernur juga seperti aja ya di daerahnya masing-masing. Jadi kadang-kadang kayak investasi asing ini kan penting ya, lagi krisis ini perlu investasi asing. Walaupun menteri-menterinya udah setuju, tapi kalau di gubernur sama wali kotanya menghambat, itu gimana tindakan Pak Jokowi? Bisa nggak bertindak terhadap mereka? Itu pertama satu. Terus yang kedua, saya sih memang setuju sebaiknya itu kalau mau negara maju ya, menteri itu jangan dari anggota-anggota politik lah, kalau bisa orang yang pintar, yang paling hebat di bidangnya gitu ya maksud saya ya. Tapi juga selain mereka juga paling pintar, juga Pak Jokowi sebagai presiden harus berani. Kita kadang-kadang mesti ngelihat kayak Stalin atau Hitler ya di Jerman ya. Mereka tadi bangsanya bukan apa-apa, tapi setelah mereka pegang itu jadi maju karena mereka tegas, jadi pemimpin harus tegas. Kalau Pak Jokowi itu baik, tapi kadang-kadang kalau saya lihat kebijakannya suka maju mundur gitu, takut gitu ya. Kalau memang saya harap nih 2 tahun nih bisa waktu Pak Jokowi ya, terutama menghadapi krisis tahun 2023. Tolong uang itu digunakan untuk pembangunan jalan layang, jalan tol, apa-apa gitu yang penting buat negara. Itu aja, terima kasih. Cepat-cepatlah ditambal kebocoran ini supaya kita tidak keburu tenggelam. Terima kasih. Kalau saya sih kurang setuju ya. Karena apapun yang perubahan itu akan menimbulkan gejolak. Gejolak itu tahulah di Indonesia apapun bisa dipolitisir. Jadi merubah
junjungan menteri aja juga itu jadi bisa gejolak politik. Kita tahu Pak Jokowi juga bukan ahli ekonomi dan ahli apa kan. Ya, jadi dalam menghadapi krisis tahun depan yang semoga tidak terjadi atau sekali terjadi pun mungkin nggak berdampak serius sekali, ya persiapan aja gitu dulu, jangan buang-buang anggaran yang nggak perlu, berhemat-hemat anggaran. Kalau emang ada sisa jangan dihabisin buat yang boten-boten gitu. Emang buat gerakin ekonomi ya betul semua, tapi anggaran kita semua itu kan dari pinjaman semuanya pakai US dollar gitu loh. Ya maaf ya, kita ini orang awam sih, cuma ya berhematlah. Betul ya. Jadi di kementerian itu kan ada jabatan-jabatan yang memang lebih ke profesional. Contohnya informatika, ya, pertanian. Terus ada yang memang bisa diisi oleh pos-pos politik seperti Kemensos. Itu. Nah, saya sangat setuju nih kalau bisa ya ke depan itu 50-50 lah profesionalnya, 50%, 50%-nya diisi oleh orang dari karir politik begitu. Saya lebih setuju kalau semua kementerian itu dari profesional, karena partai itu sudah dapat jatah sendiri di DPR ataupun MPR. Jadi tugasnya partai, tugasnya DPR, MPR itu kan sebagai pengontrol, pengawas saja. Jadi untuk yang pelaksana tugas ataupun di pemerintahan itu diisi oleh profesional. Itu aja, terima kasih. Saya pikir untuk menghadapi resesi itu, dan resesi itu sudah dikatakan tahun ini dan tahun depan, 2 tahun berikutnya juga secara global, itu tidak mesti mengganti orang, tapi memang mengganti kebijakan. Bagaimana menteri-menteri yang ada saat ini, kalau kebijakannya itu tidak kebijakan yang bisa menyelamat negara kita dari resesi, maka kebijakannya itu yang diperbaiki. Karena kalau diganti orang tapi kebijakannya sama atau arahan dari presiden sama kan tidak bermanfaat juga kan, hanya masalah name in the box gitu, antara nama A sama nama B apa sih hebatnya si B juga gitu. Kalau sudah dilihat jajaran menteri itu kan kemampuan politik dan skillnya itu udah 11-12 aja mirip-mirip, tinggal kebijakan arahan dari presidennya. Nah sebenarnya kan presiden atau pemerintah punya instrumen di tangan untuk menghindarkan rakyat dari resesi. Saat ini pun meskipun negara tumbuh 5,7% triwulan 3, tapi banyak rumah tangga di Indonesia yang sudah resesi, yang sudah 2 kuartal berturut-turut pendapatannya tidak tumbuh, bahkan dimakan oleh inflasi. Jadi kita tepuk tangan sebagai negara tumbuh 5,7, tapi rumah tangga di luar sana resesi sebenarnya. 2 kuartal berturut-turut sudah minus penghasilannya, berkurang secara nyata. Terima kasih. Saya Anto Wijaya.